Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ati Ardiansyah MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Kecakapan Komunikasi. Perkenalkan, saya Anggidia Safitri dari Teknik Metalurgi Angkatan 2019 dengan NPM 1921. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus komunikasi efektif menurut Mike Vegas. Berikut adalah outline yang akan saya bahas dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada rumus komunikasi efektif, yang ketiga ada komunikasi nonverbal dan budaya, dan terakhir ada kesimpulan. Masuki outline pertama yaitu komunikasi. Komunikasi menjadi alat yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan, khususnya dalam menjalin sebuah hubungan antara individu dan kelompok. Peran komunikasi sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan fungsi komunikasi yaitu bersifat persuasif, edukatif, dan informatif. Dengan adanya komunikasi, maka manusia akan sangat mudah dalam berinteraksi, bertukar pikiran, ide, atau gagasan sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Sebagaimana definisi komunikasi yaitu merupakan pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk merubah perilaku individu. Dengan kata lain, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan untuk merubah perilaku individu. Dengan kata lain juga, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan di mana komunikator memberikan pesan kepada komunikan, baik verbal maupun non-verbal, melalui suatu saluran atau channel. Kemudian pesan tersebut mendapatkan tanggapan dari komunikan sehingga terjadi kesepahaman antara komunikator dengan komunikan. Dengan komunikasi, kita dapat meminimalisir konflik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik itu konflik antar individu, antar kelompok, maupun konflik antar organisasi. Menurut Laswell, cara yang tepat untuk menjelaskan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who, say what, in which channel, the whom, with what effect. Rumusan pertanyaan tersebut mengandung 5 unsur dasar dalam komunikasi, yaitu siapa yang mengatakan, apa yang disampaikan, dengan saluran mana, kepada siapa, dan yang terakhir apa dampaknya. Dari paradigma Laswell tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu saluran tertentu dan menghasilkan efek-efek tertentu pula. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan ataupun pengalaman. Komunikasi dilakukan manusia dengan berbagai cara, misalnya berbicara, tulisan, dan gestur. Komunikasi dapat berupa interaktif, translatif, yang bertujuan atau tak bertujuan. Dengan komunikasi, seseorang atau suatu kelompok dapat memahami sikap dan perasaan orang lain atau kelompok lain. Komunikasi dapat berjalan efektif ketika terjadi kesamaan makna antara komunikator dengan komunikan terhadap pesan yang diberikan komunikator terhadap komunikan. Memasuki outline kedua yaitu rumus komunikasi efektif. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi dengan tulisan, tetapi tidak secara dengan lisan, begitupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in truth, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stewart E. Tubbs dan Sylvia Moss,
Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Dengan demikian, dari pemaparan yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Scott M. Gottlieb dan Alem dalam buku Effective Public Relations, faktor-faktor tersebut antara lain ada credibility, content, konteks, clarity, dan masih banyak lain. Salah satu rumus komunikasi efektif yaitu ada konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh audiens. Sebagai contoh yaitu pada pidato mantan Presiden Amerika Serikat, Mr. Barack Obama, di mana pada tahun 2010 beliau melangsungkan pidato di Universitas Indonesia. Pidato yang beliau sampaikan mengandung beberapa pesan, seperti pada pembukaan pidatonya, Mr. Barack Obama menyampaikan pesan atau harapan bahwa tahun depan atau tahun 2011 Indonesia mampu menjadi tuan rumah KTT Asia Timur. Pada pidato tersebut, Mr. Barack Obama juga menyampaikan doa dan prihatin kepada para korban bencana tsunami dan gunung meletus. Beliau juga memperlibatkan pembahasan pada 3 hal yang sangat terkait erat serta mendasar bagi kemajuan manusia, yaitu pembangunan, demokrasi, dan agama. Mr. Barack Obama juga membahas tentang gerakan G20. Kelompok G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 20 negara bank sentral dan Uni Eropa. G20 merupakan forum ekonomi paling utama di dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya ada 85% perekonomian dunia. Rumus yang kedua yaitu konteks atau konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan atau audiens. Konteks dibedakan menjadi 2, yaitu konteks tinggi dan konteks rendah. Budaya konteks tinggi lebih mengandalkan komunikasi nonverbal daripada budaya konteks rendah. Mereka menggunakan hubungan pribadi, hierarki sosial, dan pengetahuan budaya untuk menyampaikan makna. Dalam budaya konteks rendah, kata-kata lebih penting. Komunikasi bersifat langsung, hubungan dimulai dan diakhiri dengan cepat dan hierarki santai. Video pidato Mr. Barack Obama terdapat konteks yang sangat mendukung, mulai dari antusiasme audiens dan juga tempat yang strategis. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi 2 arah, di mana pada saat Mr. Barack Obama mengucapkan hal-hal yang menarik dapat membuat komunikan atau audiens merasa senang. Seperti contoh potongan video Mr. Barack Obama berusaha bicara menggunakan bahasa Indonesia. Pulang kampung nih. Selanjutnya ada kultur. Telah dikatakan bahwa contoh budaya Amerika, mereka mengatakan 100 hal, tapi mereka mengungkapkan 150 hal. Hal ini disebut sebagai dengan explicit berbahasa. Sedangkan pada budaya atau kultur orang Jepang, mereka mengungkapkan 70 hal, tapi membuat orang lain mengerti 104 hal.
atau biasa dikenal dengan implisit berbahasa. Kadang-kadang isyarat nonverbal digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Lintas budaya dapat dipisahkan menjadi dua kelompok berkaitan dengan komunikasi budaya konteks tinggi seperti Asia Timur, Amerika Latin, dan negara-negara di Arab. Ketika orang-orang berbudaya tinggi konteks berkomunikasi, tidak perlu bagi mereka untuk mengatakan semuanya secara eksplisit. Isyarat nonverbal sering digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang tidak dikatakan dan dibungkam dan memiliki arti yang besar. Secara paralel atau budaya konteks rendah seperti negara Amerika, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat, komunikator ini lebih suka mendeskripsikan yang jelas. Komunikator ini lebih suka deskripsi yang jelas, komunikasi yang tidak ambigu, dan merupakan komunikasi konteks rendah yang sangat spesifik, serta tidak mengandalkan atau mempercayai hubungan dalam komunikasi bisnis. Sebaiknya mereka lebih mengandalkan kata-kata lisan atau tertulis. Jadi, bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan komunikasi antara berbagai macam budaya di negara? Maka terdapat beberapa bahasa perilaku daripada penggunaan bahasa itu sendiri dan dapat dijembatani dengan berfokus pada kunci yang diperlukan. Melalui penjelasan tersebut, tentu ada hubungan yang sangat erat antara budaya atau kultur dengan berkomunikasi nonverbal. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan di slide selanjutnya. Ini yaitu outline tentang komunikasi nonverbal dan budaya. Dalam komunikasi dikenal dengan istilah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Contoh, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya, seperti orang yang bercakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi nonverbal melalui tulisan dilakukan dengan cara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Contohnya, proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi nonverbal menempatkan porsi penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal yang baik dan waktu bersamaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Kadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan, ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahu oleh komunikator dapat diterima baik oleh audiens, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi efektif ditunjang dari beberapa faktor, seperti kultur, konteks, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai formula komunikasi efektif atau rumus komunikasi efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.